Ya, langsung salam kenal buat teman-teman semua dari Bro Dias, dari Laras dan rekan-rekan semua yang hadir. Jagoan bisnis Banyuwangi, semoga ini bisa jadi motivasi buat teman-teman semua. Jadi ada tiga konten ataupun tiga hal utama yang akan saya sampaikan berikutnya. Jadi gimana kita akan lihat good financial strategy, terus kedua ada gimana kalau kita lihat good financial statement-nya, dan yang terpenting gimana bank itu melihat dari bisnis dari teman-teman semua. Kita bedah di nomor satu dulu ya. Jadi good financial strategy. Jadi yang paling penting harus jelas visi misi dari rekan-rekan semua. Harapan visi dan misi harus setinggi-tinggi mungkin dan visible. Jadi terukur untuk itu. Kemudian juga strategi perusahaan seperti apa. Kemudian yang pasti perencanaan keuangan nanti juga penting. Artinya ada dua perencanaan keuangan. Itu adalah memposisikan biaya lebih rendah dari pendapatan dan menjaga likuiditas. Apa itu likuiditas? Itu adalah posisi dana yang harus digunakan untuk memutar dari usaha. Dan yang terpenting adalah bangun produk. Zaman sekarang semua digital marketing mungkin bisa digunakan, baik Instagram, lain-lain sebagai sarana untuk membangun produk. Untuk membangun produknya harus jelas antara posisi dari produknya dan posisi dari ownernya. Jangan sampai ini yang bersinggungan kurang pas. Artinya apa? Jadi posisi produknya lebih rendah dibandingkan posisi ownernya, sehingga produknya ini akan kurang mempunyai nama di market. Lanjut. Jadi kita akan lihat strategi keuangan efektif. Tadi disampaikan alternatif pemodalan, bisa modal jangka pendek, jangka panjang. Jadi kalau di kami bisa lewat perbankan, dan saat ini di perbankan di kami itu untuk yang teman-teman yang usaha mikro itu nggak perlu jaminan. Itu dan prosesnya cepat, hitungannya jam. Nggak lagi bahasa zaman dulu kan hitungannya hari ya, hitungan jam sudah bisa jalan. Nanti juga ada video sedikit tadi saya sampaikan juga terkait kedua juga keseimbangan antara bisnis dengan personal. Ini yang sangat penting. Kadang-kadang kita memposisikan personal kita lebih tinggi sehingga branding untuk produk bisnisnya ini yang lemah. Itu yang harus kita bangun. Terus pengendalian biaya, otomatis biaya harus lebih rendah dibandingkan posisi dari pendapatan. Ini yang harus dijaga. Jadi kalau mau membangun usaha jangan langsung besar dulu, jangan langsung nyewa tempat dulu, tapi diukur dulu seperti apa kemampuan menjualnya. Oh, saya hanya mampu menjual 1.000.000, otomatis cost biayanya harus ditekan di 600.000 sehingga posisinya akan mendapatkan di 50%. Itu hal yang paling sederhana untuk melakukan. Untuk manajemen likuiditas, cara mudahnya seperti ini. Jadi posisi teman-teman itu kalau kebutuhan sehari-hari butuh 1.000.000, otomatis harus menata likuiditas 1 juta lebih atau 1,2 juta. Itu yang harus dijaga posisi likuiditas. Caranya seperti apa? Dengan investor, dengan pinjaman bank, dengan macam-macam untuk menjaga likuiditas tadi. Yang kedua, batas aman otomatis. Jangan sampai di titik tertentu, contoh, posisi saat ini permodalan butuh 100 juta. Tapi teman-teman burning biaya untuk marketing 200 juta. Otomatis ini melebihi dari batas aman keuangan. Dan yang terakhir ada risk management. Kadang-kadang ada faktor eksternal yang kita harus ukur. Jadi macam-macam. Ada faktor tadi yang risiko likuiditas, ada kemudian risiko dari usaha, dalam artian di industrinya cenderung turun, atau risiko potensial dari industrinya cenderung turun. Ini bagian penting untuk dilakukan atau review ulang dari tim masing-masing. Next. Ini yang terpenting untuk membangun perusahaan besar. Ini saya akan sharing positioning sebagai perusahaan besar. Jadi teman-teman bisa meniru knowledge ini sebagai perusahaan besar. Di perusahaan besar ada 3 hal yang paling penting. Ada corporate strategic planning, risk management, dan performance. Corporate ini adalah arah dari bisnisnya. Jadi harus visible. Oh, usahanya harus terukur. Yang kedua, convertible, artinya harus bisa dikonversi. Yang ketiga, sense of crisis. Kira-kira usaha ini itu sudah sesuai dengan saat ini nggak? Contoh, kita saat ini mau jualan, mohon maaf ya, kondisi saat ini jual makanan pada saat PPKM, mungkin agak susah. Tapi kita jualan alat untuk kesehatan seperti untuk cuci tangan atau hand sanitizer buat posisi saat ini, otomatis marketnya lebih potensial dibandingkan makanan. Itu contoh sense of crisis ya, cara melihatnya. Chain of command itu adalah struktur organisasi. Jadi semakin besar industri ataupun perusahaan, chain of command semakin besar. Contoh di kami ada direksi, ada pimpinan divisi, dan lain-lain. Mungkin di teman-teman layarnya cuma 2 layar atau 3 layar, itu adalah chain of command. Kemudian investment. Investment adalah mengukur kira-kira ROI-nya kapan. Oh, saya harus kembali 2 tahun. Saya harus kembali setahun. Dan terpenting adalah business plan. Dari business plan ini yang membuat semua benang merah itu ya, dari semua dilihat dari business plan.
Terus risk management, mitigasi risiko. Jadi risiko apa yang timbul ke depan? Oh, risiko nggak mungkin nggak laku. Karena mau ternyata produk ini nggak well known, itu teman-teman risiko. Risikonya seperti apa? Mungkin kalau kita nggak punya biaya, kita melakukan sharing ekonomi atau sharing marketing dengan teman-teman yang lain. Kebetulan 93 atau 82 teman-teman yang ada di sini, bareng-bareng promosinya. Cost-nya akan lebih murah dibandingkan hanya satu orang promosi sendiri. Kemudian yang paling kunci di semua hal adalah manajemen sumber daya manusia. Jadi kalau kita punya tim, ya jangan polanya itu hanya posisinya diberikan tugas, tapi diarahkan. Jadi kita punya knowledge, kita sharing ke mereka. Jadi mereka juga akan jadi sumber daya yang bagus. Jadi mereka akan jadi talent-talent yang ke depan yang besar. Kemudian garis profil, kita harus petakan profil kita risiko paling besar di mana. Oh, risiko terbesar kita di permodalan, risiko terbesar kita di marketing, risiko terbesar kita di likuiditas, itu harus jelas. Dan set up cost, kita kalau membuat bisnis model, set up cost-nya harus jelas. Oh, contoh set up cost-nya 50 juta, dengan profit kurang lebih ke depannya harapannya sekitar 30 juta per tahun, itu jelas. Itu seperti itu gambarannya. Dan hal yang terpenting dalam suatu perusahaan adalah performance laporan keuangan. Ini yang dilihat oleh perbankan nanti. Jadi laporan keuangannya harus positif. Jadi saya sampaikan bagaimana membuat positif, otomatis biaya harus lebih rendah sehingga pendapatan sudah lebih tinggi. Itu yang harus ditekan. Pos-pos biaya mana yang harus ditekan, teman-teman akan bisa mereview lebih bagus. Karena kan masing-masing pengusaha masing-masing melihat dari kondisi dari usahanya sendiri masing-masing. Dan yang terpenting juga kontrol arus kas. Jadi yang terkait likuiditas. Jadi arus kas ini kunci. Jadi dana yang ada, dana yang dikelola ini seberapa cepat. Semakin cepat arus kasnya, berarti semakin cepat bisnis ini berkembang. Jadi kalau kita contoh bedanya gini, kita bisa menjual produk dalam 1 jam dengan menjual produk dalam 1 hari. Pasti kontrol arus kas akan lebih baik di posisi kita bisa menjual dalam 1 jam. Ini contoh salah satu yang sederhana. Dan yang terpenting kalau perusahaan besar adalah GCG. Jadi jangan pas kita untung 1 juta, kita akunnya 900.000. Nah, itu nggak GCG namanya. Kita menutupi pajak lain-lain, itu nggak GCG. Karena apa? Itu ujung-ujungnya kalau nggak GCG, kita posisinya laporannya akan double. Laporan keuangannya akan double, dan ini akan nggak bagus bagi teman-teman yang akan membangun bisnis ke depan. Dan kemudian ada ROE, asset management, break-even point analysis, jadi kapan kita harus break-even, itu harus jelas. Rata-rata kalau di kami, itu 2-3 tahun yang paling terukur. Tinggal teman-teman lihat kalau usahanya di atas 3 tahun break even, berarti harus dipikir ulang untuk posisi usahanya. Kira-kira itu masih visible nggak usah dilanjutkan atau enggak. Yang ketiga adalah professional help, jadi bantuan dari yang profesional. Bukan kayak kami ini, mentor-mentornya bagian dari professional help, semoga bisa membantu dari teman-teman semua. Next. Kita masuk ke poin nomor 2, jadi good financial statement. Ini juga penting. Ini lebih detail lagi dari yang di laporan keuangan. Sebagai perusahaan yang bagus, kita harus ada beberapa hal yang dilihat. Yang pasti profitabilitas, keuntungan. Jadi semua perusahaan bagus kuncinya di profitabilitas. Karena ini menjaga kelangsungan dari satu perusahaan. Kemudian reliability. Jadi perusahaan ini bisa diandalkan nggak? Contoh, kami teman-teman ditargetkan 1.000 produksi. Ternyata hanya bisa 800, lalu sudah menjanjikan 1.000. Berarti teman-teman nggak bisa diandalkan. Disampaikan dengan kemampuan yang jelas, kemampuan yang ada, itu lebih baik, lebih jujur, dan dibangun bertahap dibandingkan hanya memberikan janji PHP ya, memberi harapan palsu bahasa zaman now saat ini. Terus kemudian mudah dipahami, jadi kalau bisa karena informasinya harus standarisasi, jelas, itu harus informasi harus jelas. Yang pasti gampang laporan keuangan itu pasti hanya 2 jenis, neraca dan laba rugi. Itu yang jadi jadi informasi. Kemudian juga aset kapital, jadi berapa aset dari perusahaan. Aset itu yang dilihat bukan tempat usaha ya, jadi aset itu di luar dari tempat usaha, itu aset. Jadi posisinya yang tempat usaha itu sebagai tidak dikeluarkan dari posisi. Kemudian yang pasti harus sehat, jadi harus dijaga terus keuntungannya. Lanjut. Dan ini yang paling penting, posisinya gimana sih bank melihat dari bisnis teman-teman itu. Lanjut. Jadi kami lihat ada 5C plus 1C. Yang pasti karakter. Gimana kami lihat dari karakter? Kalau di perbankan, kami lihat dari laporan SLIC. Tapi kalau dari teman-teman yang baru berusaha, pasti akan kami lihat dari informasi sekitar. Contoh, usahanya seperti apa? Usaha dengan kerjasama dengan siapa, kita akan tanya seperti apa, mereka polanya seperti apa. Ini bagian dari karakter yang kami lihat. Kemudian modal, kira-kira kemampuan modal sendiri seperti apa. Ini juga penting. Dan kemudian kapasiti kemampuan. Dan ini semua kunci sebenarnya di kemampuan. Jadi
visible atau istilah visible. Kira-kira tiap bulan ini bisa menghasilkan berapa? Itu yang lebih penting dibandingkan semua C, itu melihat kemampuan dari teman-teman sendiri untuk menghasilkan laba atau keuntungan ataupun pendapatan. Dan untuk perusahaan yang besar itu perlu kolateral jaminan, tapi untuk yang perusahaan mikro di kami di bawah 50 juta itu nggak perlu jaminan, sehingga kuncinya di visible atau kemampuan dari perusahaan tersebut. Terus kondisi mungkin juga hampir sama. Dan yang terpenting constraint, ini bukan usaha yang dilarang pemerintah ya, jangan jualan obat, narkoba atau apa yang kira-kira bahasanya itu yang ataupun senjata lainnya yang bisa dilarang oleh pemerintah. Tapi realnya di 5C tadi, satu sini hanya tambahan posisinya. Next. Terus kita expect apa dari bisnisnya teman-teman? Yang pasti dari laporan keuangannya seperti apa, pasti yang sehat. Kemudian juga visible tadi yang kunci. Paling kunci adalah visible, jadi kemampuan menghasilkannya tiap bulan seperti apa. Dan kondisi ekonomi, jadi juga ada beberapa sektor yang saat ini potensial, ada beberapa sektor yang juga selain constraint ya, ada beberapa sektor yang potensial, ada sektor yang juga terdampak. Akan lebih mudah kita biaya untuk sektor yang potensial. Contohnya apa? Teman-teman yang bergerak di sektor kesehatan mungkin saat pada kondisi pandemi itu lebih potensial dibandingkan, di teman-teman yang di posisi mamin, karena posisi akan sedikit terganggu dengan posisi ada PPKM dan lain. Tapi kami optimis kalau ke depan dengan vaksin ini, kami prediksi di bulan Oktober akan kondisi semua kembali lebih hidup secara bisnis. Karena posisi vaksin akan 70%, sehingga akan mengalami herd immunity. Jadi secara overview kami di teman-teman ekonomi, kebetulan saya juga aktif di IC, secara ekonomi, jadi kita melihat bahwa posisinya juga akan lebih baik di Oktober, optimis apapun itu usahanya, jadi akan pelan-pelan kondisi akan membaik. Next. Ini sedikit gambaran bagaimana pembagian usaha mikro, kecil, dan usaha menengah. Usaha mikro adalah kekayaan bersihnya itu 50 juta di luar dari tempat usaha dengan penjualan tahunan 300 juta. Sedangkan untuk usaha kecil, kekayaan bersihnya 50 sampai dengan 500 juta itu dengan di luar dari tempat usaha dan bangunan usaha dengan penjualan antara 300 sampai dengan kurang lebih ini berapa, 2,5 miliar. Saya nggak kelihatan nih posisinya sebentar. Nah, kemudian di usaha menengah kekayaan bersihnya 500 juta sampai dengan seterusnya, sehingga ini gambarannya usaha mikro, kecil, dan menengah. Next. Dan tadi saya sampaikan kita harus sukses di pandemi, jadi setiap waktu, setiap momen itu ada strategi suksesnya. Jadi kita harus baca pasar, analisa pasar. Jadi saya sampaikan gimana kita lihat ya, contoh saat ini ya kita akan lebih pas masuk di sektor potensial kesehatan untuk bisnis, karena daya beli, daya permintaannya sangat tinggi. Ya, tapi itu hanya sebagai saran, tapi juga yang terpenting 3 hal ini. Tetap jangan pantang menyerah, terus meningkatkan kualitas produk, dan 3 poin ini yang jadi hal utama untuk, dan pasti sektor potensial yang harus kita lihat. Next. Ini sedikit video, mungkin bisa ditayangkan. Ini sedikit gambaran di Bank Jatim, proses di kami, dan dia kebetulan ini visual adalah real, walaupun secara orangnya mungkin bukan, tapi secara visual real. Jadi orang melakukan usaha terkait dengan hand sanitizer, dengan dia butuh kebiayaan sekitar 50 juta. Bisa dijalankan? Ada suaranya, Pak? Oke. Jadi prosesnya semua by digital. Teman-teman langsung by Jatim Kilat di kami di Bank Jatim. Terus tim kami melihat, memfoto KTP, melihat jenis usahanya. Kemudian langsung proses approval-nya langsung by digital juga, tinggal mengambil tunai di hari berikutnya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya, sehingga kita sebagai perusahaan memang harus berubah. Sama semua perusahaan juga harus berubah. Era digital, kemudian juga proses harus lebih cepat, lebih baik, dan ini akan kami percepat lagi di tahun ini. Kami rencanakan akan digital signature, jadi targetnya kami hitungan menit pencairan kredit akan lebih cair. Kebetulan saya juga merangkap sebagai direktur retail yang membawa kredit mikro saat ini, jadi saya mengembangkan ini. Target saya di
di Agustus itu akan ada digital signature dan posisinya target kami hitungan menit untuk pencairan kredit, bukan jam lagi. Jadi ini harapan saya bisa membantu. Dan untuk teman-teman, proses kami cepat dan suku bunga kami juga cukup kompetitif di 6%. Itu kalau teman-teman mau nyoba ataupun mau, ini tinggal aplikasinya di Play Store, di Jatim Kilat itu gambarannya. Mungkin lanjut aja, karena suaranya nggak ada. Lanjut. Next, ini di gambaran kita ada skim-skim kredit super mikro, kredit mikro, dan kredit kecil. Semoga ini bisa bermanfaat, dan kami sudah memberikan akses ke 150.000 UMKM di wilayah Bank Jatim. Semoga teman-teman jadi bagian penting di Bank Jatim. Karena kami ini juga pendapatan kami berikan kepada pemerintah daerah. Kami berikan di tahun ini kurang lebih hampir 300 miliar laba kami untuk membantu pemerintah daerah dalam rangka pandemi, jadi vaksin dan lain-lain. Jadi bisnis kami ini kami serahkan juga sebagian dari pendapatan kami dalam rangka mendukung dari pertumbuhan ekonomi dari Jawa Timur. Lanjut. Ini kebetulan film favorit saya, Itaewon Class. Jadi saya nonton film ini. Jadi a person with a clear goal can achieve many things. Jadi semua yang teman-teman yang punya visi yang jelas, target yang jelas, pantang menyerah akan mendapatkan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.